Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama bersekutu bersama, dan kesempatan yang sangat indah ini kita dipersiapkan untuk kita semua diundang untuk besok hari Minggu tanggal 8 November bersama-sama kita mengadakan perjamuan kudus reguler yang akan diselenggarakan pada ibadah pagi dan ibadah sore. Untuk itu pada malam hari ini kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan juga kehidupan kita untuk kita bersama-sama dilayakkan oleh Tuhan mengikuti perjamuan kudus nantinya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyatukan hati walaupun pada saat ini kita berada di rumah masing-masing, namun kita menyatukan hati kita di dalam Tuhan Yesus, dan kita awali acara pendadaran kita malam hari ini dengan memuji nama Tuhan. Mulia-mulia namanya, dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan satu bait. Mari Bapak Ibu kita menyerahkan acara pendadaran kita ke dalam tangan Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersama-sama ada di tempat ini Bapa. Kami ingin mempersiapkan setiap kami, warga GKJ Wisma Kasih Mangunharjo, di mana kami akan mengikuti undangan dari Tuhan untuk bersama-sama perjamuan kudus besok hari Minggu tanggal 8 November. Tuhan, kiranya Tuhan Allah hadir di tempat kami masing-masing, berkenan memberkati kami. Terlebih Tuhan, menyiapkan setiap hati dan pikiran kami, menyiapkan tubuh kami, agar Tuhan juga berkenan melayakkan kami untuk kami nanti boleh mengikuti perjamuan kudus. Bapa, mari Tuhan, Engkau yang berkenan memimpin acara pendadaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu untuk mendasari dan menguatkan iman kami dan menguatkan kami akan undangan Tuhan untuk kami bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus nanti. Bapa, berkati Bapak Raditya Gani yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan boleh memimpinnya. Biar setiap firman yang boleh ditaburkan pada malam hari ini, Tuhan boleh menanamkan dalam hati dan pikiran kami,
sehingga kami pun juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu manakala di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan acara penyadaran ini hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, firman yang akan disampaikan oleh Bapak Raditya Gani, untuk itu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Gani. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Roma 7 ayat yang ke-15 sampai 26. Roma pasal 7 ayat yang ke-15 sampai yang 26. Yang demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini akan saya beri judul Berperang Melawan Dosa. Bapak Ibu sekalian, perlu kita hayati siapa di antara kita yang tidak menyadari bahwa berperang melawan dosa itu sebagai sesuatu yang sangat berat. Benar sekali bahwa berperang melawan dosa sangatlah berat. Dan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membiarkan kuasa dosa untuk masuk menguasai pertahanan iman kita. Sehingga walaupun kita selalu membaca firman Tuhan, berdoa dan melayani di gereja, kehidupan kita sering tetap jauh dari kehendak Tuhan, yaitu kita sering berbuat dosa. Tetapi di dalam Roma 7 ayat yang ke-19 dan 20 akan saya bacakan lagi. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Di dalam ayat ini jelas, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat apa Bapak Ibu agar kita bisa berperang melawan dosa. Apa solusinya agar kehidupan kita bisa mengalahkan kuasa dosa? Tentunya kuasa dosa itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan manusiawi kita, yaitu seperti kesalehan, akal budi, pengertian ataupun kebijaksanaan kita sendiri. Tentunya kita membutuhkan bantuan, yaitu pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah dari Kristus secara terus-menerus. Semakin kita menyambut ajakan dari Tuhan, maka semakin dekat persekutuan pribadi kita dengan Dia. Dan tentunya Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan, yaitu damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh duniawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita telah dikuasai oleh anugerah dan damai sejahtera Yesus, maka kita akan dimampukan mengatasi setiap permasalahan hidup sehari-hari dengan kuasa pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini tubuh kita sakit, tetapi kita diberikan ketegaran dan kesabaran. Mungkin saat ini kita sering menghadapi tekanan, tetapi Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi kita. Mungkin saat ini kondisi kita serba kekurangan secara finansial, tetapi kita harus tetap mampu untuk bersyukur. Mungkin usaha kita gagal, tetapi kita diajarkan untuk tidak pernah putus asa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita di dalam kita menyambut sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 8 November 2020 mendatang? Apakah saat ini kita masih dikuasai oleh berbagai dosa yang ada di dalam diri kita, ataukah kita telah dikuasai oleh anugerah dan damai sejahtera dari Kristus? Satu hal yang pasti Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus memanggil setiap orang yang sedang hancur hatinya untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan, yaitu damai sejahtera yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Demikian Bapak Ibu sedikit renungan yang mendasari kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada besok hari Minggu 8 November 2020. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh Engkau ajarkan terhadap kami. Kiranya firman pada malam hari ini Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami ya Bapa, dan kami bisa berperang melawan dosa. Karena kami adalah manusia yang penuh dosa ya Bapa, dan kami tidak bisa melawan dosa itu tanpa pertolongan-Mu. Ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mempersiapkan di dalam perjamuan kudus besok pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya akan kami serahkan kepada Pak Kristiawan. Terima kasih Bapak Gani. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya selaku Majelis GKJ Wisma Kasih Mangunharjo mengingatkan kembali bahwa
pelayanan perjamuan kudus akan dilaksanakan besok hari Minggu, tanggal 8 November 2020. Kita diundang ikut dalam perjamuan kudus. Sebelum ikut serta dalam perjamuan kudus, kita perlu mempersiapkan diri supaya keikutsertaan kita makan dan minum dalam perjamuan kudus berkenan di hadapan Tuhan, serta menjadi berkat bagi diri dan kehidupan kita. Supaya keikutsertaan kita dalam perjamuan kudus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat, maka kita perlu menghayati kembali akan makna perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus dilaksanakan sebagai sarana pemeliharaan iman warga gereja. Yang kedua, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita tentang besarnya kasih dan anugerah Allah, yang karena kasih-Nya rela mengorbankan diri untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Yang ketiga, dengan perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Oleh karena itu, sebelum kita ikut serta dalam perjamuan kudus, marilah kita tundukkan kepala serta bertanya dalam diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kesediaan Bapak Ibu Saudara bisa Bapak Ibu tulis atau sampaikan melalui WhatsApp group di masing-masing blog yang sudah disediakan. Untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus besok hari Minggu, marilah kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami untuk mendadar diri kami masing-masing pada malam hari ini. Tuhan, kiranya jawaban yang nantinya akan kami berikan ke hadirat-Mu hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, persiapkanlah kami pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 besok untuk dapat mengikuti perjamuan kudus. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami benar-benar mempunyai hati dan pikiran yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak untuk mengikuti acara perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami, keluarga GKJ Wisma Kasih Mangunharjo Semarang. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tuti. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dan kita menghaturkan persembahan pada malam hari ini
sebagai rasa syukur kita karena kita bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus nantinya. Mari kita persembahkan persembahan kita masing-masing dan kita iringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 147. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa lagi banyak Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berikutnya kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Kristiawan. Disilakan. Baik Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali menghadap Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam segenap aktivitas kami, Tuhan telah membimbing kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Tuhan menjagai kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami sudah melakukan kegiatan untuk pendadaran. Kiranya Tuhan berkati untuk persiapan dari perjamuan kudus yang akan dilakukan atau dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 8 November. Tuhan berkati untuk warga GKJ Wisma Kasih Mangunharjo untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Pada malam hari ini kami berikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan supaya bisa dikelola dengan baik untuk perkembangan dan perluasan kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan dan keselamatan kami, warga gereja GKJ Wisma Kasih Mangunharjo, terutama di masa pandemi ini. Tuhan, berkati kami dalam kesehatan dan keselamatan kami, berkati kami dalam aktivitas kami yang bekerja, kami yang sekolah ataupun kami yang di rumah dalam melakukan usaha kami masing-masing. Tuhan berkati, kiranya Tuhan sertai supaya aktivitas kami bisa berjalan dengan baik dan Tuhan berikan kesehatan pada kami. Kami terkhusus berdoa untuk Ibu Dwi Pangestuti dari Blok B yang saat ini baru pemulihan, menderita sakit. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan untuk sakit yang diderita. Tuhan hadir menjamah dan memberikan kesembuhan pada ibu kami sehingga bisa beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang melaksanakan studi dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan berkati Tuhan anak-anak kami, berikan kelancaran dalam studi. Tuhan berkati dan cukupkan biaya yang dibutuhkan untuk anak-anak kami sehingga kami sebagai orang tua bisa membiayai studi dan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga untuk program-program gereja di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Kiranya Tuhan sertai setiap program-program yang sudah disusun, kiranya bisa terimplementasi dengan baik dan menjadikan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja.
Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan berkati, Tuhan jagai kehidupan dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun segenap dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan menyertai segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh sisa hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi untuk acara pendadaran pada malam hari ini. Dan sebagai pujian penutup, kita mengakhiri dengan memuji nama Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pendadaran sudah selesai dan untuk perjamuan kudus seperti tadi sudah disampaikan, untuk kesanggupan mengikuti perjamuan kudus bisa disampaikan dengan menuliskan nama di grup WA masing-masing blog. Dan untuk pengambilan roti, anggur, kartu perjamuan kudus dan juga amplop persembahan nanti akan dikoordinir oleh masing-masing blok dan akan difasilitasi oleh majelis gereja. Demikian Bapak Ibu, acara pendadaran pada malam hari ini. Tuhan memberkati.